Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kesempatan kali ini. Ya, walaupun kita masih belum melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung ya, kita masih pembelajaran daring, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran seperti sebelum-sebelumnya atau pembelajaran di kelas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada materi di bab yang ke-8 karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan pada bab yang ke-7 ya. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan pada bab yang ke-8. Nah, pada bab yang ke-8 ini kita akan membahas materinya berkaitan dengan akhlak ya. Akhlak itu berasal dari kata khuluq yang artinya adalah perilaku atau perbuatan manusia. Pembelajaran akhlak ini sangat penting sekali ya, karena sebagian besar dari penilaian manusia, kan manusia di dunia ini diberikan ujian oleh Allah. Kan di dalam Al-Quran sesungguhnya kehidupan dan kematian itu adalah ujian bagi kamu. Nah, ujiannya itu dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu ujiannya terus berlangsung ya. Secara tidak sadar ada malaikat yang berada di pundak kanan dan di pundak kiri kita, malaikat Raqib dan malaikat Atid, yang senantiasa mencatat semua perilaku atau perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak sadar karena kedua malaikat itu gaib, kita tidak melihatnya, tetapi mereka selalu mencatat perbuatan kita. Nah, perbuatan apa saja yang dicatat itu adalah perbuatan yang kita lakukan. Nah, namun ada syarat di mana kedua malaikat ini akan mencatat apabila seseorang itu memenuhi dua syarat ya. Siapa yang ingat syaratnya? Nah, syarat yang pertama yaitu seorang itu sudah akil balik. Akil balik itu sudah dewasa, ditandai dengan kalau perempuan itu sudah haid. Saya yakin sebagian dari kalian yang sudah kelas 6 ya, karena udah kelas 6 sebagian dari kalian yang perempuan sudah mengalami, mungkin ada yang belum, bentar lagi. Yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah, karena itu berarti secara biologis itu sudah akil balik. Pertama itu. Tapi sudah akil balik, ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Nah, mumayyiz artinya adalah cerdas atau bisa membedakan baik dan buruk. Bahasa kasarnya ya, itu tidak idiot, tidak mengalami keterbelakangan mental, tidak gila lah. Nah, itu berarti dia akan dicatat amal perbuatannya. Nah, kalau orang belum akil balik, misalkan masih bayi ya, itu melakukan perbuatan yang buruk, ya tidak akan dicatat sebagai dosa. Nah, contoh kalian ketika punya adik bayinya digendong sama bapak kalian, mungkin kalian masih bayi ya, digendong sama bapak kalian ngompol, kena bajunya bapak kalian nggak marah karena itu belum akil balik. Coba sekarang kalian ngompol pas bapak kalian, mau dimarahin pasti ya, karena sudah mulai akil balik. Nah, tamyiz ini cerdas, artinya gini, tidak bodoh atau tidak gila. Kalau kalian melihat ada orang gila di pinggir jalan, itu jalan-jalan nggak pakai baju, itu dia nggak dosa, walaupun itu melanggar norma-norma membuka aurat kan. Udah buka aurat itu lumbar di pinggir jalan, dilihat banyak orang, tapi dia nggak dosa karena tidak tamyiz atau dia gila posisinya. Nah, kalau kalian melakukan itu dosa karena kalian tidak gila atau tamyiz gitu ya. Itu dua syarat itu terpenuhi,
maka malaikat raqib dan atid akan mencatat amal perbuatan kalian. Kalian jangan berharap lebih baik saya jadi orang gila saja, jangan. Bersyukur diberikan fisik yang utuh, maksudnya tidak gila gitu ya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, pada pembelajaran di bab yang ke-8 ini akan ada 4 perilaku atau 4 perbuatan yang akan kita bahas. Jadi kan perbuatan itu kan banyak sekali, perbuatan apa saja yang kita lakukan itu kan perbuatan namanya, dan itu bisa dikategorikan baik dan juga buruk. Kalau tidur itu bukan baik bukan buruk, karena kondisi orang tidur itu tidak sadar, artinya tidur itu ya nggak dosa. Kalau orang sedang tidur itu kan nggak sadar, ya dia nggak dosa. Meninggalkan sholat misalnya jam berapa, misalnya habis olahraga capek ya, jam 2 misalnya ketiduran karena siangnya habis olahraga, pagi sampai siang olahraga kecapean, jam 3 tidur, sampai kelewatan waktunya zuhur. Makanya ini bisa dijamak sama asarnya. Kalau ketiduran maksudnya paginya ketiduran, bangun-bangun udah jam 3 gitu ya, udah masuk waktunya asar, zuhurnya bisa dijamak dengan asar. Kalau ketiduran nggak sengaja, kalau mau sengaja tidur ya jangan ya. Nah itu 4 perilaku yang akan kita bahas itu. Yang pertama ya itu adalah berpikir positif atau berbaik sangka, itu yang pertama. Di KD3 nya itu kalian bisa menjelaskan pengertiannya berbaik sangka atau berpikir positif itu apa, pengertiannya, manfaatnya apa, penjelasannya bagaimana. Kemudian di KD4 nya bisa memberikan contoh perbuatan. Jadi KD3 nya adalah pengetahuan, bisa menjelaskan, bisa mengetahui. KD4 nya adalah keterampilan, bisa memberikan contoh perbuatan berpikir positif atau berbaik sangka itu seperti apa. Yang kedua itu adalah simpati. Apa yang dimaksud dengan simpati, penjelasannya simpati itu apa, manfaatnya apa, contoh perbuatan simpati di KD4 nya apa. Kemudian yang ketiga adalah toleran ya, toleran. Jadi penjelasannya maksudnya toleransi itu apa, kemudian tujuannya toleransi buat apa, contoh perbuatan toleransi di KD4 nya apa. Kemudian di perbuatan yang keempat adalah hidup rukun. Hidup rukun itu penjelasannya apa, maksudnya apa, tujuannya buat apa biar hidup rukun itu. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan hidup rukun itu perbuatannya seperti apa. Nah itu yang akan kita bahas pada bab yang ke-8 ini ya. Bisa kalian catat nantinya tujuan pembelajaran ya, ada KD3 dan juga KD4. KD3 nya adalah pengetahuan, KD4 nya keterampilan. KD3 nya bisa menjelaskan bisa menjelaskan maksudnya itu apa, maksudnya tadi yang pertama berpikir positif atau berbaik sangka itu apa. Kemudian di KD4 nya adalah bisa memberikan contoh perbuatannya. Nah itu saja, karena ini pertemuan yang pertama, Bapak hanya menjelaskan tujuan pembelajarannya saja. Untuk lebih lanjutnya, lebih dalam lagi kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum Bapak tutup, Bapak berpesan jaga protokol kesehatan, kemudian jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Kalau penting sekali harus keluar rumah, kenakan masker, kemudian jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan pakai sabun ya pulangnya ya, cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga pola makan juga, jaga pola makan, vitamin C, kemudian istirahat yang cukup. Dan jangan lupa yang paling penting adalah ibadahnya jangan ditinggalkan. Terus beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga pandemi segera berakhir, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.